Tips cara merawat bunga aglaonema. Setelah mengenal bunga aglaonema di atas, Gramets bisa mengenali karakteristik tiap jenis bunga. Dari beberapa jenis bunga aglaonema di atas sebenarnya memiliki cara perawatan yang hampir sama yang perlu Gramets perhatikan dan lakukan. Berikut ini cara merawat bunga aglaonema sebagai tanaman hias yang benar agar menghasilkan tanaman yang subur dan semakin memperindah ruangan atau halaman rumah. 1. Mulai dari media tanam aglaonema yang subur dan gembur. Agar tanaman aglaonema mudah beranak, Gramets bisa menyiapkan tanah yang subur sebagai media tanamnya. Tanah yang subur pasti akan mempengaruhi pertumbuhan sebuah tanaman, termasuk tanaman hias aglaonema yang bisa berkembang dengan baik karena struktur media tanamnya yang baik. Kesuburan media tanam dapat memudahkan penetrasi akar dan tunas tanaman aglaonema untuk tumbuh dengan baik. Media tanam yang subur untuk aglaonema harus memiliki komposisi yang cocok, yakni tidak menahan air terlalu banyak, namun tetap lembab. Tanah untuk media tanam aglaonema sebaiknya juga mengandung cukup nutrisi agar tanaman hias ini bisa tumbuh dengan optimal dan lebih cepat bertunas. Berikut ini komposisi beberapa media tanam yang bisa Gramets terapkan agar aglaonema cepat beranak. Tanah, cocopeat, arang, dan kompos dengan perbandingan komposisinya adalah 1:1 atau bisa 2:1:1. Tanah, sekam padi, dan pupuk kandang dengan perbandingan komposisinya adalah 1:1. Tanah, kompos, dan sekam padi dengan perbandingan komposisinya adalah 2:1. Komposisi media tanam di atas bisa Gramets sesuaikan dengan wadah atau bentuk potnya. Usahakan jangan isi penuh media tanam tersebut satu pot full atau satu wadah penuh, namun kira-kira standar setengah wadah atau potnya. Hal ini bertujuan agar membuat tunas aglaonema mudah muncul ke permukaan dan asupan oksigen yang cukup. 2. Jangan memasukkan media tanam aglaonema sampai penuh ke dalam pot. Setelah menyiapkan media tanaman yang subur, Gramets perlu membuat media tanam tersebut bekerja maksimal. Caranya jangan memasukkan media tanam tersebut terlalu penuh ke dalam wadah atau pot yang akan ditanami aglaonema. Usahakan media tanam tersebut tidak sampai mendekati mulut pot atau wadah tanaman. Gramets cukup memasukkan setengah pot saja media tanamnya. Perlu Gramets pahami bahwa media tanam yang justru terlalu penuh akan membuat tanaman aglaonema sulit tumbuh karena sirkulasi udara yang buruk sehingga aglaonema akan kekurangan oksigen. Selain itu, media tanam yang terlalu padat dan penuh akan menyulitkan tunas aglaonema bergerak muncul ke permukaan tanah sehingga justru bisa menghambat pertumbuhannya. Jadi percuma saja jika Gramets sudah menyiapkan media tanam yang subur dan bagus namun penempatannya yang salah dalam pot akan membuat aglaonema sulit tumbuh. Gramets bisa sesuaikan tanaman aglaonema dan ukuran pot yang akan digunakan agar bisa memperkirakan seberapa banyak Gramets harus menggunakan media tanam agar tidak terlalu penuh dan padat. Tanaman aglaonema yang masih kecil tentu berbeda menanamnya dengan aglaonema yang sudah lumayan besar. Pastikan ada ruang yang cukup untuk pertumbuhan tunas aglaonema yang baru akan muncul ke permukaan sehingga tidak menghalangi atau menghambarkan untuk beranak lebih banyak. 3. Berikan pupuk secara rutin. Gramets perlu memberi pupuk secara rutin pada tanaman bunga aglaonema agar tumbuh subur dan bisa lebih cepat bertunas. Gramets tidak perlu memberi pupuk terlalu sering, melainkan hanya sekitar 3 bulan sekali saja agar tetap menjaga kesuburan dan kesehatan tanaman hias ini. Gramets bisa memberikan pupuk kompos atau pupuk kandang untuk menutrisi bunga aglaonema dengan maksimal. Pemberian pupuk secara rutin ini akan membantu bunga aglaonema lebih segar dan tumbuh subur. Tidak perlu memberinya terlalu banyak, hanya dengan ukuran secukupnya saja asalkan bunga aglaonema tetap bisa bertahan hidup dan mudah menghasilkan tunas yang baru. Tanaman hias yang bisa dihargai ratusan ribu ini membutuhkan pupuk yang agar bisa menghasilkan tunas dan daun yang bagus. Jadi pupuk adalah salah satu hal yang tidak boleh terlupakan untuk Gramets diberikan secara rutin. 4. Semprotkan larutan vitamin B1. Cara merawat bunga aglaonema selanjutnya adalah memberinya vitamin B1. Gramets bisa menggunakan larutan air bekas cucian beras untuk memperoleh vitamin B1 yang mudah untuk bunga aglaonema. Perlu Gramets garis bawahi bahwa bukan air yang dicampur beras, tetapi air yang kita gunakan untuk mencuci beras. Larutan tersebut bisa berfungsi untuk menyuburkan dan menumbuhkan bunga aglaonema dengan baik. Larutan air cucian beras mengandung unsur hara yang tinggi, yakni vitamin B1 yang dibutuhkan oleh bunga aglaonema untuk pertumbuhannya.
Manfaat larutan air cucian beras terbukti bermanfaat bagi tanaman hias melalui penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta yang menyatakan bahwa larutan ini telah mengandung komposisi sebagai berikut: 80% vitamin B1, 70% vitamin B3, 90% vitamin B6, 50% mangan, 50% fosfor, 60% zat besi, 100% serat, dan kandungan asam lemak esensial. Komposisi kandungan tersebut adalah unsur hara yang baik untuk nutria bunga aglaonema agar tumbuh subur dan segar. Dalam pemberiannya Grametes cukup memberikan larutan air beras ini di setiap 2 minggu sekali saja. Tidak perlu terlalu sering dan terlalu banyak untuk memberikan larutan ini kepada bunga aglaonema. Larutan ini tidak akan sulit dibuat karena orang Indonesia sudah terbiasa mengkonsumsi nasi setiap hari. Jadi Grametes pasti memiliki bahan-bahan untuk membuat larutan B1 tradisional ini untuk pupuk alami yang mudah ditemukan demi kesuburan tanaman hias aglaonema. 5. Gunakan pot yang sesuai. Selain memperhatikan media tanam bunga aglaonema, Grametes juga perlu menggunakan pot yang tepat untuk tanaman hias ini. Mengapa Grametes perlu menggunakan pot yang sesuai? Hal ini karena pada beberapa jenis bunga aglaonema yang tidak bisa tumbuh dengan baik dengan jenis pot yang membuat genangan air. Jadi Grametes perlu memperhatikan pot yang sesuai yakni dengan memiliki lubang drainase yang memadai untuk mengontrol penyiraman air. Jenis pot yang paling cocok untuk menanam bunga aglaonema adalah pot dengan bahan tanah liat yang memiliki pori-pori sehingga bisa menyerap air agar tidak berlebihan untuk tanaman hias ini. Grametes bisa sesuaikan kebutuhan ukuran pot dengan tanaman bunga aglaonemanya. 6. Siram secara berkala dan secukupnya. Perawatan yang perlu Grametes lakukan untuk tanaman aglaonema adalah kerutinan dalam menyiramnya. Sebagai catatan, Grametes harus rajin menyiram aglaonema ini agar cepat beranak namun dengan dosis secukupnya, jangan sampai berlebihan. Penyiraman air ini berfungsi untuk melarutkan unsur hara yang ada di dalam tanah dan menyebarkannya ke seluruh bagian tanaman sebagai nutrisi. Air ini tentu sangat dibutuhkan tanaman aglaonema untuk bertunas dan banyak beranak. Namun perlu Grametes ingat, jangan sampai menyiramnya terlalu berlebihan apalagi sampai menggenang dan keluar lubang drainase. Hal ini justru akan membuat aglaonema menjadi sangat lembab dan mudah bisik. Alih-alih tumbuh subur tanaman hias ini bisa mati jika disiram berlebihan. Cukup berikan air yang secukupnya saja sampai tanahnya basah dan sedikit lembab. Jika Grametes membiarkannya tergenang air atau terlalu lembab, maka siap-siap melihatnya mati. Grametes bisa menyiram tanaman ini setiap 3-4 hari sekali atau ukurannya 1 minggu 2 kali saja agar tanaman aglaonema tetap bisa tumbuh dengan baik. Grametes tidak perlu menyiramnya setiap hari atau terlalu sering karena justru dapat membuat media tanamnya cepat padat dan lebih cepat tercuci unsur haranya. Tanaman aglaonema bukan tanaman yang membutuhkan banyak air untuk tumbuh, jadi tetap rutin menyiramnya namun jangan sampai berlebihan. Sesuaikan dengan ukuran tanaman dan jumlah media tanam yang ada di dalam wadah pot dengan kelembaban yang pas. 7. Gemburkan media tumbuh setiap 2-4 minggu sekali. Salah satu cara yang bisa Grametes lakukan agar aglaonema cepat beranak adalah melakukan penggemburan tanah setiap 2-4 minggu sekali. Penggemburan tanah ini harus Grametes rutin lakukan agar tidak merusak akar tanaman atau tunas aglaonema yang akan muncul. Penggemburan ini juga bertujuan untuk memecahkan tanah yang sudah menggumpal, memadat, atau mengeras. Cara ini bisa melunakkan kembali media tanam dan mengembalikan sirkulasi udara untuk tanaman aglaonema. Perlu Grametes ketahui bahwa media tanam yang gembur, memiliki rongga, dan memiliki sirkulasi udara yang baik dapat memudahkan akar tanaman tumbuh dan bergerak dengan baik. Air pun juga akan mengalir secara merata sehingga aglaonema menjadi lebih sehat dan subur. Grametes bisa rutin melakukan penggemburan diiringi dengan pemupukan agar komposisi tanah tetap rata dan memudahkan tunas untuk tumbuh dan muncul ke permukaan. Aglaonema termasuk tanaman yang memerlukan tanah yang gembur, jadi Grametes juga perlu memperhatikan media tanam secara rutin. Jangan hanya merawatnya dengan rutin menyiram saja, karena tanah juga bisa kehabisan unsur hara dan perlu diperbarui dan digemburkan kembali. Kondisi tanah yang terjaga kepadatannya akan membuat aglaonema bisa beranak banyak dan subur. 8. Siram dengan air beras setiap 2 minggu sekali. Cara merawat aglaonema agar cepat beranak berikutnya adalah menyiram dengan air beras. Air yang dimaksud tersebut adalah air bekas dari cucian beras, bukan air yang campur beras dan sebagainya. Air ini bisa berguna untuk menyuburkan dan menumbuhkan tanaman dengan baik.
Air beras mengandung unsur hara yang tinggi, seperti vitamin B1 yang baik untuk pertumbuhan algonema. Kegunaan air cucian beras untuk tanaman pernah diungkapkan dalam penelitian Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mengungkapkan bahwa air bekas cucian beras mengandung 80% vitamin B1, 70% vitamin B3, 90% vitamin B6, 50% mangan, 50% fosfor, 60% zat besi, 100% serat, dan kandungan asam lemak esensial. Kandungan vitamin dan mineral tersebut masuk dalam unsur hara yang bisa menjadi makanan dan nutrisi bagi tanaman agar tumbuh subur. Gramets cukup memberikan air beras setiap 2 minggu sekali saja, tidak perlu terlalu sering atau terlalu banyak. Gramets pasti tidak akan kesulitan mencari air cucian beras karena orang Indonesia sudah terbiasa mengkonsumsi nasi setiap hari. Jadi pasti memiliki bahan ini yang bisa Gramets manfaatkan sebagai pupuk alami yang mudah ditemukan demi kesuburan tanaman aglaonema. 9. Jangan terlalu sering disiram. Tanaman bunga aglaonema juga memerlukan kerutinan dalam penyiramannya. Gramets harus rajin menyiram bunga aglaonema agar tetap subur dan segar dengan dosis intensitas air yang secukupnya saja. Jangan sampai berlebihan memberi air pada tanaman ini karena bunga aglaonema bukan tumbuhan yang membutuhkan banyak air. Air ini berfungsi untuk melarutkan unsur hara di dalam tanah supaya dapat menyebar ke seluruh bagian tanaman sebagai asupan nutrisi bunga aglaonema. Air tentu material yang sangat dibutuhkan bunga aglaonema untuk bertunas dan bertahan hidup. Perlu Gramets ingat untuk tidak memberinya terlalu banyak air apalagi sampai menggenang dan tanpa keluar di lubang drainase. Hal tersebut dapat membuat bunga aglaonema menjadi mudah busuk karena media tanamnya terlalu lembab. Tidak tumbuh subur, tanaman hias aglaonema justru bisa mati jika diberi air secara berlebihan. Jadi Gramets cukup memberi air secukupnya saja sampai tanahnya terlihat sedikit lembab. Jika Gramets membiarkannya pot tergenang air atau terlalu lembab, maka kemungkinan besar bunga aglaonema akan mati karena terserang penyakit tanaman atau langsung membusuk. Menyiram aglaonema ini bisa dilakukan setiap 3-4 hari sekali atau ukurannya 1 minggu 2 kali saja. Tidak perlu menyiramnya terlalu sering yang justru dapat membuat media tanamnya cepat padat dan lebih cepat tercuci unsur haranya. Gramets bisa sesuaikan dengan ukuran tanaman dan jumlah media tanam dalam pot untuk mengukur kelembapan yang pas. 10. Cara 5 gunakan tanah organik. Gramets bisa menyiapkan tanah yang subur sebagai media tanamnya, yakni mencampurnya dengan bahan organik. Tanah subur tersebut akan mempengaruhi pada pertumbuhan bunga aglaonema bisa berkembang dengan baik karena struktur media tanamnya yang baik. Tanah organik sudah bisa dipastikan kesuburannya sebagai media tanam, terutama dapat memudahkan penetrasi akar dan tunas bunga aglaonema. Media tanam dengan tanah organik memiliki komposisi yang cocok untuk bunga aglaonema karena tidak menahan air terlalu banyak, namun tetap bisa lembab. Tanah organik ini juga mengandung cukup nutrisi agar bunga aglaonema bisa tumbuh dengan optimal dan lebih cepat bertunas. 11. Jauhkan paparan sinar matahari langsung. Cara merawat bunga aglaonema yang tidak kalah pentingnya adalah asupan cahaya matahari yang cukup untuk bunga aglaonema. Sebenarnya bunga aglaonema ini bisa bertahan hidup di ruangan yang minim sinar matahari sekalipun. Meskipun demikian ada beberapa jenis bunga aglaonema yang tetap memerlukan penyinaran matahari yang cukup, terutama untuk jenis bunga aglaonema yang warna daunnya banyak berwarna hijau. Jenis aglaonema ini biasanya memiliki laju fotosintesis yang lebih lambat, jadi akan membutuhkan penyinaran yang lebih banyak. Untuk memberikan penyinaran tersebut, Gramets tidak perlu meletakkan bunga aglaonema di bawah sinar matahari secara langsung untuk menghindari tanaman hias ini bisa kering atau layu. Cukup letakkan bunga aglaonema di luar saat matahari tidak terlalu panas, seperti pagi hari atau sore hari. Atau Gramets bisa meletakkan di luar ruangan yang masih tertutup bagian atasnya untuk menghindari tanaman ini kena panas matahari terlalu berlebihan. Sinar matahari yang berlebihan dapat merusak corak daun bunga aglaonema, terutama untuk warna daun aglaonema yang dapat memudar, bahkan membuatnya kering dan layu. 12. Hindari suhu rendah atau dingin. Gramets perlu mengenali karakter tanaman hias ini karena ada beberapa jenis bunga aglaonema yang cenderung sensitif dengan suhu ruangan. Jadi jika Gramets ingin menyimpan bunga aglaonema di dalam ruangan maka perlu menyesuaikan suhu dan temperatur agar tidak terlalu rendah sekaligus tidak terlalu dingin. Bunga aglaonema justru akan mudah busuk dan perlahan dapat mati jika hidup di ruangan yang terlalu lembab atau terlalu kering.
Hal ini perlu Gramets perhatikan terutama jika menggunakan AC atau pendingin ruangan agar menyesuaikan dengan karakteristik bunga aglaonema saat meletakkannya. 13. Penyebaran bibit baru dan pemangkasan. Bunga aglaonema yang terus tumbuh pasti akan meninggalkan bagian-bagian tubuhnya yang sudah tidak berfungsi, misalnya daun-daun kering, menguning, dan sebagainya. Gejala siklus tumbuh tanaman hias ini perlu rutin Gramets bersihkan dan membungkusnya agar tetap indah dipandang dan tidak mengganggu pertumbuhan tanaman itu sendiri. Memangkasnya secara rutin bisa melindungi kestabilan pertumbuhan aglaonema agar terhindar dari banyak gangguan atau hambatan bagian tubuh tumbuhan yang sudah tidak berfungsi lagi. Jika membiarkan bagian tubuh yang rusak atau mati begitu saja akan berpotensi menularkan atau menyebarkan kerusakan pada bagian tanaman yang lain. Segeralah pangkas bagian tanaman yang rusak untuk menjaga kebersihan dan pertumbuhannya. Selain itu bunga aglaonema juga akan bertunas dalam pertumbuhannya, maka Gramets bisa segera memisahkan bibit-bibit baru tersebut dari induknya. Hal ini bisa dilakukan sambil bersih-bersih tanaman atau sekaligus mengganti pot untuk menyesuaikan bunga aglaonema yang baru. 14. Basmi hama secara rutin. Bunga aglaonema juga berpotensi diserang oleh hama. Gramets juga tetap perlu memperhatikan aglaonema ini bebas dari hama agar tetap bisa bertahan hidup lebih lama. Cara untuk membebaskan bunga aglaonema dari hama adalah dengan cara memberikan nutrisi pada tanaman, menjaga kualitas media tanam, memindahkan secara rutin, memangkas rumput liar dan menjaga kebersihannya. Jika sudah terlanjur hama tersebut menyerang bunga aglaonema, maka Gramets bisa menggunakan semprotan pestisida berdosis ringan secukupnya saja. Pestisida ini akan berfungsi sebagai anti jamur pada bunga aglaonema. 15. Memberi ZPT. Selain memberikan pupuk kompos atau pupuk kandang, Gramets juga memberikan zat pengatur tumbuhan atau ZPT agar bunga aglaonema tetap subur dan sehat. Fungsi ZPT sebenarnya berbeda dengan pupuk, yakni berperan sebagai hormon sintetis yang bisa merawat bunga aglaonema agar cepat bertunas dan subur. Zat hormon yang sehat akan membuat tanaman hias ini memiliki metabolisme yang baik sehingga bisa menyerap unsur hara di media tanam dengan optimal. Itulah sebabnya bunga aglaonema bisa lebih sehat, subur, dan cepat bertunas. Gramets tidak perlu memberi ZPT ini terlalu sering, berikan saja secukupnya dalam rentang waktu 2-3 bulan sekali. Nah, itulah pembahasan tentang tips bagaimana cara merawat bunga aglaonema yang benar agar tumbuh subur dan indah dipandang. Tidak sulit bukan? Dalam merawat tanaman hias Gramets memang memerlukan kekonsistenan atau ketekunan dalam memeliharanya, termasuk memelihara bunga aglaonema yang masuk sebagai tanaman hias yang bisa bertahan lama. Jika Gramets tidak mengerti cara merawat bunga aglaonema maka bisa saja membuatnya mudah mati atau tidak tumbuh sesuai dengan keinginan Gramedia. Bagi pecinta tanaman hias, meluangkan waktu untuk merawatnya adalah kesenangan tersendiri bahkan dapat memberikan suasana hati yang lebih senang dan bahagia.